yang telah hadir pada sesi ke-25 kita pada malam hari ini dengan materi PPHOP, melanjutkan materi yang kemarin setelah subjek dan juga objek pajak bagi Bapak Ibu. Kemudian untuk materi nanti akan saya bagikan melalui Amora setelah pelatihan selesai pada malam hari ini. Kemudian mohon infokan bahwa ujian PPN hasil dari ujian PPNA sudah ada di Amora sehingga dapat dicek. Baik, tanpa berlama-lama mari kita dengarkan pemaparan materi pada malam hari ini oleh Profesor Heru Caraka. Waktu dan layar saya persilahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mbak Kalita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua peserta brevet AB. Hari ini kita ketemu lagi pada materi PPAUP. Sampailah kita pada ini ya, apa itu biaya atau pengeluaran yang bersifat deductible dan atau non deductible. Sebentar. Kalau kita bicara pengeluaran, ya pengeluaran yang mempunyai masa manfaat, pengeluaran itu kalau dilihat dari periode, ya waktu jangka waktu atau masa manfaatnya ada dua, ada yang pengeluaran itu dikeluarkan, kemudian masa manfaatnya hanya untuk 1 tahun itu saja atau tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang kedua, pengeluaran itu dikeluarkan eh, di mana mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, nah untuk itu kalau pengeluarannya itu ternyata mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, jadi hanya untuk tahun itu saja, maka sebaiknya dijadikan biaya atau beban pada tahun yang bersangkutan. Tetapi kalau pengeluaran itu memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka dia melalui pembebanan di penyusutan atau diamortisasi selama masa manfaatnya, ya, selama usia ekonomisnya. Nah, beberapa biaya-biaya yang boleh dikurangkan bagi WP dalam negeri dan BUT, hanya khusus WP dalam negeri dan BUT. Di antaranya biaya yang terkait dengan kegiatan usaha, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya beli bahan baku, bahan penolong, ya, bahan pembantu ini adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Terus yang kedua penyusutan atau amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud. Yang ketiga iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan Menteri Keuangan. Jadi perusahaan iuran membayar iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan, rugi karena menjual atau mengalihkan harta yang dimiliki atau yang digunakan. Dan itu untuk 3M dari penghasilan, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, rugi selisih kurs, terus biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, terus pembayaran biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, eh, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, ya, sumbangan dalam rangka bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, tapi harus di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial. Kemudian sumbangan untuk fasilitas pendidikan dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Ya, itu yang harus diperhatikan. Izin dulu ya sebentar. Break. Bisa, ada nih.
Baik, eh, ini rinciannya yaitu atau detailnya biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, yaitu tadi sudah saya sebut biaya beli bahan baku, bahan penolong, bahan pembantu, ya, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, terus gratifikasi dan tunjangan yang diberikan tapi dalam bentuk eh, dalam bentuk uang tapi bukan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Terus biaya bunga, bayar bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya perjalanan dinas, biaya pengolahan limbah, kemudian bayar premi asuransi, ya. Premi asuransi maksudnya asuransi kebakaran gitu ya. Dari gudang, dari kantor gitu ya. Terus biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan PMK ya. Terus ada biaya-biaya administrasi kantor, biaya administrasi pemasaran, biaya administrasi gudang atau produksi administrasi ya. Terus pajak kecuali PPh. Terus khusus untuk biaya promosi, eh, biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang bagian dari penjualan ya, yang dikeluarkan eh, yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan atau menganjurkan pemakaian suatu produk, baik langsung maupun eh, tidak langsung ya. Tujuannya adalah untuk tujuannya adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan itu. Nah, biaya promosi ini besarnya bisa dikurangkan dari penghasilan bruto, berarti kan sifatnya deductible ya, dan itu merupakan akumulasi dari jumlah eh, biaya periklanan di media elektronik, media cetak, atau media-media yang lain. Kemudian biaya untuk pameran produk gitu ya, membuka pameran gitu, baik skala lokal, regional, nasional, internasional gitu ya. Terus biaya pengenalan produk baru, bagi-bagi apa ya, eh, apa sampel ya, sampel produk ya, sampel produk baru gitu. Terus biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Ya, ini khusus untuk WP yang WP wajib membuat daftar nominatif ya, asal-usul atau rincian tentang WP-nya atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain. Nah, di dalam daftar nominatif ini paling tidak ada data-data tentang namanya WP, NPWP, alamatnya di mana, tanggalnya, bentuk dan jenis biayanya, eh, besarnya biaya, nomor bukti potong, dan besarnya PPh yang dipotong, terus dan nanti ya formnya itu harus sesuai dengan format yang ditetapkan dalam lampiran PMK tersebut. Ya, kalau memang dia itu maksudnya WP membuat daftar nominatif sendiri, tapi harus ini ya menyesuaikan dengan format yang sudah ditentukan di dalam lampiran PMK tersebut, di mana nanti daftar nominatif ini dilaporkan bagian lampiran ya saat WP menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan PPh badan. Terus dalam hal persyaratan seperti di atas tidak ada yang dipenuhi, biaya promosi itu otomatis akan dicoret atau dikoreksi fiskal alias tidak boleh menjadi pengurang. Nah, seperti ini harus rinci ya daftar nominatif dari apa itu biaya promosi tadi. Nah, itu ada nomor bukti potongnya harus ada itu untuk PPh ya. Nah, mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan
biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Terus walaupun terdapat daftar nominatif, jika biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, maka jika tidak berkaitan langsung dengan 3M penghasilan, objek pajak tidak final, ya. Jadi ini yang harus ini apa harus diperhatikan oleh wajib pajak. Walaupun ada daftar nominatif, jika biaya promosi tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto jika tidak berkaitan langsung. Jadi kalau tidak ada hubungan langsung, ya otomatis biaya-biaya itu akan dicoret di koreksi fiskal. Terus pajak-pajak yang bisa dikurangkan atau bisa artinya mendapatkan atau bisa menjadi deductible expense sebagai pengurang dari penghasilan bruto. Nah, ya pajak-pajak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto selain PPh. Ya, jadi pajak-pajak selain PPh ya boleh dikurangkan. Contoh, beli metre. Metre itu pajak. Ya, biaya beli metre itu boleh dibebankan sebagai biaya. Contoh lagi, PPN yang tidak dapat dikreditkan. PPN masukan tuh loh. PPN masukan kan ada dua. Ada PPN masukan yang dapat dikreditkan dan ada PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, untuk PPN yang tidak dapat dikreditkan itu bisa dibiayakan. Terus ada lagi pajak-pajak daerah, contohnya PBB, pajak bumi dan bangunan. Terus nanti kalau ngurus BPHTB, misalnya beli tanah atau bangunan, kemudian dibalik nama, ya kan, biaya meterainya, terus biaya meterai, terus eh, kalau ada acara-acara tertentu yang kemudian eh, menginap di hotel tersebut, ada pajak hotel, ada pajak restoran. Oh, ini ada kendaraan dinasnya perusahaan. Tiap tahun kan harus bayar PKB, pajak kendaraan bermotor, ya, dan banyak pajak-pajak yang lainnya. Itu bisa dibebankan sebagai biaya. Tapi untuk PPh tidak bisa eh, tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, ini PM yang tidak dapat dikurangkan, ya. Tidak PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan menurut Undang-Undang PPN dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan PM itu benar-benar sudah terbayar, ya. Nanti ada e-billingnya. Terus eh, itu berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk memperoleh 3M, mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Tapi kemudian tidak dapat dikreditkan. Banyak penyebabnya. Satu, belum dikreditkan dalam jangka waktu 3 bulan, sehingga nanti bisa dibiayakan dalam tahun itu. Atau yang berikutnya cacat, faktur pajaknya cacat. Terus belum ada faktur pajak pengganti sampai dengan batas waktu 3 bulan, misalnya, ya, sehingga kan sudah keluar duit, sudah dibayarkan, tapi itu dianggap sebagai beban nanti. Terus PM yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto eh, sebagaimana ya diatur di ayat 1 sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dikapitalisasi. Nanti ada sesi tersendiri masalah penyusutan dan
amortisasi, ya. Nah, ini tadi apa? Jadi ini yang tadi disebut dengan pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun, berarti harus dialokasikan ke penyusutan atau amortisasi selama periode masa manfaatnya. Terus untuk iuran pensiun, iuran JHT, jaminan hari tua, JPK, jaminan pelayanan kesehatan, JKK, jaminan asuransi jaminan kecelakaan kerja, JKM, iuran jaminan kematian. Ini iuran pensiun dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan JHT yang dibayarkan kepada PT Jam Sostek oleh BPOP boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Boleh ya, nanti dalam penghitungan PPh pasal 21 itu. Terus ini untuk khusus untuk yang JPK, Jaminan Pelayanan Kesehatan, JKK, kecelakaan kerja, JKM kematian yang dibayarkan kepada PT Jam Sostek berupa premi asuransi kesehatan, premi asuransi kecelakaan, premi asuransi jiwa, premi asuransi beasiswa, premi asuransi dwiguna yang dibayarkan oleh WPOP tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dari si WP tadi, WPOP pribadi, kecuali kalau dibayarkan oleh pemberi kerja baru bisa pemberi kerja dari dan premi itu merupakan penghasilan bagi karyawan atau OP tersebut, itu beda, bisa dikurangkan. Nah, terus rugi karena menjual harta atau mengalihkan harta boleh menjadi beban atau menjadi pengurang penghasilan bruto, ya, asal dalam rangka 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan bersifat non-deductible apabila rugi karena menjual harta atau mengalihkan harta yang dimiliki tadi itu ternyata tidak digunakan dalam perusahaan atau tidak dalam rangka memperoleh atau mendapatkan 3M penghasilan, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Rugi selisih kurs, rugi karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang yang dianut dan dilakukan secara taat asas konsisten ya, dan harus mengacu kepada SAK yang berlaku di Indonesia karena tidak ada aturan khusus yang mengatur bagaimana perlakuan akuntansinya, akuntansi perpajakan ya, atas kerugian selisih kurs mata uang asing. Kemudian biaya lead bank yang dilakukan di Indonesia. Nah, ini biaya lead bank adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produksi atau apa produk development. Serta biaya untuk meningkatkan efisiensi ya perusahaan. Contohnya teknologi untuk pengembangan proses, teknologi pengembangan atau proses teknologi gitu ya.
Terus untuk pembayaran biaya beasiswa, magang dan pelatihan ini biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Jadi misalnya ada pegawai perusahaan yang kemudian eh, apa ya ditugaskan untuk studi lanjut S2 dan dibayar atau ditanggung penuh oleh perusahaan. Itu beasiswa. Biaya magang juga demikian ada punya karyawan yang eh, dimagang di apa ya diberangkatkan ditugaskan untuk magang di suatu tempat di suatu perusahaan. Ini juga berlaku bagi pemberian beasiswa. Jadi ada perusahaan yang memberikan beasiswa kepada para siswa SD, SMP, SMA, kepada beasiswa kepada para mahasiswa. Pemberian itu bersifat deductible, ya. Magang juga ada apa itu peserta magang di perusahaan terus di apa ya diberikan uang contoh mungkin ya untuk uang uang saku atau uang bensin misalnya dikasih uang ya itu adalah boleh pengeluaran tadi bisa sebagai biaya dengan memperhatikan kewajaran. Nah ini beasiswanya yang wajar untuk tingkat SMP SMA ya 1 bulan misalnya beasiswanya diberikan ya berapa 500.000 atau 750 per bulan ya. Kalau kali 12 sudah 6 juta, kalau 500.000. Jadi yang wajar lah sesuai dengan tingkatannya. Terus termasuk beasiswa yang dapat dibebankan adalah biaya beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain. Nah, ini. Terus piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, ini telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Catat syaratnya itu. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih secara pajak itu, yang pertama itu sudah masuk sebagai biaya di laporan laba rugi komersial. Terus punya daftar piutang diserahkan ke DJP, ke KPP ya. Terus perkara penagihan piutang, utang piutang tadi sudah diserahkan ke pengadilan negeri atau ke instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Terus adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Terus sudah dipublikasikan ya di media. Terus bahwa ada penghapusan piutang untuk debitur A, B, C sebesar sekian. Terus adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Ya, pengakuan surat pengakuannya. Ya, ini ya, tapi ini tidak berlaku untuk penghapusan piutang tidak tertagih bagi debitur kecil. Debitur kecil itu debitur yang piutangnya jumlah piutangnya tidak melebihi 100 juta yang merupakan gunggungan. Gunggungan itu apa ya? Akumulasi ya. Jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh institusi bank atau lembaga pembiayaan dalam negeri. Contohnya kredit apa saja nih? Kukesra, KUT, KBR, SS, KUK, KUR, dan lain sebagainya. Dan kredit-kredit kecil lainnya. Ya, ada ya. Eh, Mbak Mita Febrianti ya, untuk biaya iklan advertisingnya di Meta dan Google perlakuannya bagaimana? Di daftar nominatif nanti identitas penerimanya diisi apa? Promosi, biaya iklan. Mm-mm. Ya mungkin eh, ke apa ya ke Google-nya atau di Metanya yang itu dianggap sebagai eh, apa ya penerima penghasilan kan pasti kan pasti nganu kan pasti pada waktu masang itu kita kalau masang iklan di situ pasti kan ini diminta untuk membayar harga iklannya
harga iklannya itu nggak tahu dengan apa ya klasifikasi atau dengan spesifikasi tertentu. Kalau misalnya di koran kan misalnya iklan berapa baris atau berapa halaman itu tarifnya sekian gitu ya. Nah, mungkin di situ juga akan ada. Nah, pada saat kita bayar pasti kan mereka punya ini punya rekening tujuan ya, punya nama, punya rekening tujuan ya, punya data mungkin ya NPWP atau alamat. Nah, disitulah itu akan terlihat itu identitasnya. Ya, bener ini pasti ada kan? Kan nggak mungkin Google Meta itu kan anu ya kan by online. Jadi kita ya nggak akan ketemu fisik ya tatap muka gitu. Ya paling tidak ya nanti akan di TF kan, akan ditransfer. Itu ya. Piutang yang nyata-nyata tidak bisa ditagih kepada debitur kecil lainnya adalah piutang debitur kecil lainnya yang jumlahnya tidak lebih dari 5 juta. Tapi ingat ya bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ya ternyata dibayarkan seluruhnya atau dibayar sebagian oleh debitur, maka jumlah piutang yang dibayar seluruhnya atau dibayar sebagian tersebut merupakan penghasilan bagi debitur pada tahun pajak diterimanya pembayaran. Jadi piutang yang sudah dihapus, udah lama, kemudian suatu ketika debiturnya punya duit, punya rezeki, terus dibayar atau dilunasi sebagian atau seluruhnya. Nah, pada saat itu ya dianggap sebagai apa? Sebagai penghasilan bagi kreditur. Karena sudah dihapus, tapi tiba-tiba datang untuk melunasi ya itu suatu rezeki lah gitu ya. Sumbangan Sumbangan itu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, tapi harus di Indonesia ya, litbangnya, Research and Development-nya, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Nah, ini untuk apa bencana nasional ini diserahkan secara langsung melalui Badan Penanggulangan Bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang mendapatkan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dana penanggulangan bencana tersebut. Ya, ini sumbangan untuk fasilitas pendidikan disampaikan melalui lembaga pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga juga demikian, ya, disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraganya. Biaya pembangunan infrastruktur sosial ini merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat apa nirlaba. Nah, ini syarat-syarat sumbangan dan atau biaya agar dapat dikurangkan ya. WP mempunyai penghasilan neto fiskal sesuai SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya, kemudian pemberian sumbangan dan atau biaya tidak menyebabkan rugi, ya. Terus ada buktinya yang sah. Terus lembaga yang menerima sumbangan dan atau biaya
itu harus punya NPWP kecuali badan yang dikecualikan. Terus besarnya nilai sumbangan atau biaya pembangunan infrastruktur sosial ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 tahun. Dan ini ada anu ya nilai batasnya tidak boleh lebih dari 5% kali penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Ini contoh penghasilan neto fiskal tahun WP tahun lalu 60 miliar. Berapa jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tahun ini? 5% kali 60 miliar. Terus ini contoh Tuan Heriku pada tahun 2021 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar 1 miliar. Pada tahun 22, WP memberikan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga melalui lembaga pembinaan olahraga, misalnya KONI, misalnya gitu ya, sebesar 40 juta. Pada tahun 22, WP mempunyai penghasilan neto turun ya sebesar hanya 30 juta. Ya, diketahui kan tanggal tahun 22 itu kan banyak terjadi COVID ya, sehingga mungkin berpengaruh terhadap penghasilan neto fiskal. Terus 30 juta WP tidak diperkenankan mengurangkan sumbangan tersebut dari penghasilan bruto di tahun 22 karena akan menyebabkan rugi 10 juta. Itu ya. Penghasilan netonya 30 juta ya. Tapi ada sumbangan 40 juta. Berarti kan terjadi rugi, tidak boleh itu. Di sini yang harus diperhatikan adalah pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan ya, harus dilakukan dalam batas yang wajar ya, batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Ya, batas wajar lah gitu. Terus apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi karena ada hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas selisihnya itu tadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan itu. Nah, ini pengeluaran berupa pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus sekarang, ya, toh, pembayaran di muka. Terus pembebanannya ini melalui alokasi ya, tahun. Baik, mungkin ada yang ditanyakan tentang deductible dan non-deductible, silakan.
Hmm, baik, saya lanjut ke kalau tidak ada yang ditanyakan tentang deductible dan non deductible, tinggal nanti latihan soal, yaitu kompensasi kerugian fiskal. Ya, kompensasi kerugian fiskal ini eh, kriterianya adalah apabila ada penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya, ternyata didapat rugi, maka kerugian itu bisa dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan maksimum 5 tahun. Nah, di sini contoh ada UDCO milik Tuan CEO dalam tahun 2017 menderita rugi fiskal sebesar 1,2 M miliar ya. Dalam 5 tahun berikutnya posisi laba rugi fiskal sebagai berikut. Tahun 2018 laba 200 juta, tahun 2019 rugi 300 juta, tahun 2020 laba fiskal nihil, tahun 2021 laba fiskal 100 juta, tahun 2022 laba fiskal 800 juta. Nah, kita sekarang melakukan kompensasi kerugian. Rugi 1 tahun harus dikompensasikan sampai 5 tahun ke depan. Tidak boleh digabung dengan kerugian pada tahun berikutnya. Sebagai contoh seperti ini ya. Terus tahun 2018 laba langsung dikompensasikan ya, langsung dikompensasikan sehingga sisa rugi fiskal tahun 17 tinggal 1 miliar. Kemudian tahun 2019 rugi lagi 300 juta. Di sini jangan digabung, jangan diakumulasi. Karena rugi pada tahun 17 dihabiskan dulu sampai 5 tahun ke depan. Baru kemudian kalau tidak bisa, kan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Nah, tahun ke-6 masih ada laba, laba itu dipakai untuk mengkompensasi rugi tahun berikutnya yaitu tahun 19. Sehingga di sini sisa rugi fiskal tahun 17 adalah 1 miliar. Terus laba fiskal tahun 2020 nihil sehingga sisa rugi fiskal tahun 2017 tetap 1 miliar. Kemudian laba fiskal tahun 2021 100 juta, berarti sisa rugi fiskal tahun 2017 900 juta. Terus tahun 2020 labanya 800, berarti sisa rugi fiskal tahun 17 adalah 100 juta. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah walaupun tahun 18 laba tapi tidak membayar PPh. Kenapa? Karena setelah dikompensasi dengan kerugian masih terjadi rugi. Demikian juga dengan tahun 2020 nihil, tahun 2021 laba 100 juta, tahun 2022 laba 800 juta. Ternyata setelah dikompensasikan dengan sisa rugi, tahun 17 hasilnya adalah minus atau hasilnya masih rugi sehingga di tahun-tahun itu tidak membayar PPh. Terus, nah ini rugi fiskal tahun 17 sebesar 100 juta yang masih tersisa pada akhir tahun 2022 tidak boleh dikompensasi lagi dengan laba fiskal tahun 2023. Ya, kenapa? Karena sudah lewat dari 5 tahun. Sedangkan rugi fiskal tahun 2019 sebesar 300 juta hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2023. Karena masih dalam waktu 5 tahun dan tahun 2024 karena jangka waktu 5 tahun yang dimulai sejak tahun 2020 berakhir pada tahun 2024 ya. Nah, kompensasi kerugian ini berlaku bagi WP yang mendapat fasilitas pasal 31A yaitu undang-undang yang diatur di Undang-Undang PPh yaitu Undang-Undang HPP diberikan tambahan kompensasi kerugian lagi 2 kalinya yang diatur di pasal 7 ini 5 tahun maksimal.
maka di WP yang mendapat fasilitas 31A itu dua kalinya menjadi 10 tahun. Dan kompensasi yang diperkenankan menurut ketentuan pasal 7 ini adalah kompensasi vertikal. Vertikal itu tahunnya berbeda tapi dari sumber yang sama. Nah, selain kompensasi vertikal, itu ada kompensasi horizontal. Kalau kompensasi horizontal itu penghasilannya berbeda, periodenya sama. Contoh, laba usaha tahun 2026 dengan rugi selisih kurs di tahun 2026. Nah, rugi pada suatu tahun, ya, artinya pada tahun yang sama tapi dari dua sumber yang berbeda. Nah, berarti rugi selisih kurs tadi, rugi selisih menjual harta itu langsung di cover dengan laba dari usaha. Itu namanya kompensasi horizontal. Baik, ini ada contoh soal atau case, silakan dikerjakan dulu. Ya, jawabannya seperti biasanya di chat. Silakan.
Baik, ini sudah ada jawaban. Kita bahas. Eh, PKP 711 dikurangi 10. 50 dikompensasi 24. 850 rugi kan? Terus rugi lagi 300. Tapi jangan digabung ya. Jadi ini rugi 850 dengan laba eh, 250 tinggal 600. Ruginya 600 dengan 590 berapa? 850 kurangi 250 600. 600 dikurangi 590 berarti 10 ruginya. 10 di 2026 711 berarti tinggal 701 gitu ya. Terus 701 itu dipakai untuk ini Mbak Mita ini harusnya laba fiskal 711 dipakai untuk kompensasi rugi 10 juta, berarti 701. Laba fiskal 701 juta, terus dipakai untuk kompensasi yang rugi tahun 2023. Dikurangi 300. Berarti berapa? 701 dikurangi 300 berarti 401. Nah, itu. Nah, ini Pak Suyanto. Oke. Kalau kompensasi itu harus sampai selesai ya, Bapak Ibu ya. Jadi, eh, jadi rugi 850 juta dikurangi 250 juta ya. 250 juta ketemu 600 juta. 600 juta ini dikompensasikan dulu dengan sisanya. 600 juta ini rugi ya. Rugi terus dikompensasikan dengan laba 590 juta ketemunya 10 juta kan. Nah 10 juta ini dikompensasikan dengan kan 22 ke 26 kan masih 5 tahun kan ya. 22 tambah 5 kan 27. Berarti ini dikurangi 711 juta sama dengan 701 juta. 701 juta ini laba ya. Dipakai untuk kompensasi rugi yang tahun 2023. 23 ke 5 tahun kan sampai 2028. Berarti ini ketemu 401 juta untuk tahun 2026. Nah, ini baru kena PPh. Tarif progresif ya, karena ini kan anu ya, apa itu WPOP. Ya, itu
Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ke yang kedua, silakan dicoba lagi.
Baik, ini sudah ada ini ya, sudah ada yang coba menjawab. Kita lihat. Iya benar Pak Michael Allen Hidayat, betul. Ya, terus Pak Aditya Rizky. Dina 4 juta. Dina, Bu Indah, Bu Vanessa 4 juta. Pak Suyanto, Bu Mita, Pak Sarif, terus Bu Kusnaini. Ya, betul. Jawabannya adalah 24. Sisanya 24 juta ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang apa itu yang non deductible, untuk yang non deductible itu eh, apa ya? Pengeluaran yang tidak boleh atau pengeluaran yang eh, pengeluaran yang ya tidak bisa menjadi pengurang atas penghasilan, yaitu pembagian laba. Nah, dividen atau pembagian keuntungan itu tidak boleh, dividen itu dianggap sebagai beban. Ya, terus biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, ya, dan keluarganya, ya, itu tidak boleh dibebankan ke perusahaan. Terus dana cadangan, piutang tak tertagih, tidak boleh kecuali untuk beberapa bidang usaha, misalnya bank, leasing dengan hak opsi, asuransi, pertambangan, terus apa lagi ya, lembaga penjamin simpanan, terus usaha kehutanan, usaha pengolahan limbah industri. Nah ini perusahaan anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen ini tidak apa diperbolehkan untuk cadangannya itu sebagai pengurang penghasilan. Tapi di luar WP-WP yang disebutkan di sini itu tidak boleh mencantumkan cadangan sebagai piutang tak tertagih. Terus penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Natura itu barang, kenikmatan itu fasilitas, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjaan yang sudah ditetapkan, ya, yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Terus eh, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai apa itu imbalan itu berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Terus hadiah, bantuan, sumbangan, warisan kecuali zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat itu juga non deductible. Terus PPh tidak boleh. Gaji yang dibayarkan ya kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
sanksi administrasi, bunga, denda, kenaikan juga tidak boleh kalau dibayarkan. Nah, ini kalau berdasarkan Undang-Undang HPP, ya di Undang-Undang HPP itu pajak atas natura dan atau kenikmatan perlakuannya pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan bagi pemberi kerja. Sedangkan pegawai itu dianggap penghasilan dan itu kena menjadi objek PPh pasal 21. Natura tertentu di sini ya, natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima, bukan merupakan penghasilan, jadi non-objek. Contoh, penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai. Contoh, di kantor disediakan air mineral galon itu ya, galon yang kemudian pegawai bisa ngambil sendiri air galon itu. Nah, itu adalah disediakan untuk seluruh pegawai, gitu ya. Terus natura di daerah tertentu, ya. Daerah tertentu itu daerah terpencil, ya, daerah terpencil. Penyediaan obat, kemudian mes, ya, tempat tinggal apa pegawai, terus eh, apalagi ya. Ini natura karena keharusan pekerjaan, karena keharusan pekerjaan, contoh alat keselamatan kerja atau seragam, karena keharusan itu. Terus natura yang ini natura yang berasal dari APBN atau APBD, ya. Terus natura dengan jenis dan batasan tertentu, ya. Ini perlengkapan kerja seperti laptop, ponsel tidak menjadi objek PPh bagi karyawan kalau ini menjadi keharusan kerja dan merupakan biaya bagi perusahaan. Terus ini PPh perlakuan PPh atas pengeluaran BPHTB dan PBB itu bisa nganu ya, bisa di apa anggap sebagai biaya, biasa bisa dianggap sebagai biaya, kan pajak-pajak ini kan. Terus biaya perolehan telepon seluler, jadi kalau memberikan telepon seluler yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, ya itu dibebankan 50% melalui pengusutan aset tetap. Terus biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler dimaksud itu juga 50%. Terus biaya perolehan atas perbaikan bis, minibus yang dipakai untuk antar jemput pegawai itu juga apa bisa dibebankan seluruhnya melalui penyusutan aset kelompok aset tetap kelompok 2. Terus kendaraan sedan dan sejenisnya juga untuk pegawai tertentu ya karena jabatan atau pekerjaannya juga bisa dibebankan melalui penyusutan aset kelompok 2. Terus biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin, ya, pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan dan pekerjaannya melalui penyusutan aset tetap kelompok 2 itu. Dan ini untuk yang biaya perolehan perangkat lunak atau software komputer itu dibebankan periode pengeluaran kecuali merupakan bagian dari pembelian komputer. Masuk kelompok 1 ya, 4 tahun nanti ada sesi tersendiri materi tentang penyusutan dan amortisasi. Terus pengeluaran program aplikasi khusus misalnya aplikasi perbankan, sistem informasi DJP itu dibebankan melalui amortisasi kelompok 1 4 tahun. Terus upgrade program aplikasi khusus ya ditambahkan dengan nilai buku program yang diupgrade dan diamortisasi kelompok 1. Baik, ini contoh beberapa contoh kasus soal. Ini jawabannya yang mana? Silakan.
Baik, ini sudah ada yang menjawab dan sudah banyak ini ya. Hmm, tidak final, tidak final, tidak final, tidak final, tidak final. Oh, jangan lupa absen. Hadiah utama, undian berhadiah, ya. Undian berhadiah ini. Undian berhadiah yang tidak sesuai, betul. Sepertinya tidak final. Baiklah, sudah mulai ini ya, sudah paham. Baik, sekarang kasus yang kedua, silakan. Baik, eh, ini untuk jawaban sudah ada beberapa. Dua setengah, dari 75, 75, 75, 75, 75.
Oke, 75. Ya, betul jawabannya. Baiklah, sudah paham semua. Berikutnya, kasus ketiga. Silakan. Meja
Baik, ini sudah selesai. Ada beberapa jawaban ya yang masuk ini. Bunga deposito 4.300.000. Mas Suyanto, bunga tabungan. Penjualan saham 7460. Pak Sarif, Pak Kevin 7460. Udina 7460. Terus Bu Fauzia 7640 apa 7460 Bu? Terus ini 7460. Sama Bu Fitria. Terus Bu Mita juga OPP atur utangnya 7460 ya. 20. Nah, ini sudah ketemu ya. Kalau yang hibah sama investasi Mas enggak ya. Baiklah, sudah ketemu jawabannya. Yang berikutnya kasus apa ini? Kasus 4. Kasus 4 ini mana yang bersifat deductible atau non-deductible dan berapa PPh terutangnya setelah ada koreksi fiskal itu. Kalau labanya ada 2 miliar, silakan dicoba lagi.
Oke, silakan. Oke, ini jawabannya Budina itu ya. Terus Mbak Mita, oke. Aditya, Fausia, Pak Suyanto, oke. Ini eh, apa ya? Terus yang berikutnya itu makan siang itu adalah deductible ya. Deductible. Terus fasilitas deductible. Terus bingkisan deductible bisa di Undang-Undang HPP itu ya. Terus keanggotaan golf itu non deductible. Terus denda non deductible. Terus sumbangan bencana nasional itu deductible ya. Berarti ini dikoreksi kan? Iya. Berarti 2 miliar dikurangi eh, totalnya 150 tambah 80, 230 tambah 60, 290, 290 tambah 5, 340. Berarti berapa itu? Iya, jawaban total deductible expense itu 180 juta ditambah 80 juta ditambah 60 juta ditambah 50 juta ya. 150 ya, 150 80.
150, 80, 60, 50. 200, 340 ya totalnya. Berarti PKB itu adalah penghasilan netonya 2 miliar ya, dikurangi dengan 340 ya. Berarti ketemunya berapa? 6, 60. Ini ya, Bapak Ibu semua ya. Jawabannya siapa tadi? Beda-beda ya. Oh iya, 125. Betul. Ya maaf ya, maaf, maaf. Ini bukan gini ya. Ini koreksi fiskal positifnya ada 100 juta ditambah 25 juta sama dengan 125 juta ya. Itu terus nanti PKB itu sama dengan 125 juta ditambah 2 miliar ya. Nah, ini ketemunya 2 miliar 125. Itu berarti kali 22. 467. Nah, ini tuh. 467 500. Nah, ini sudah gini ya, Bapak Ibu. Demikian ini jawabannya. Terima kasih. Mungkin
Halo Mbak Talita, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan oleh para peserta, bisa dilanjut nanti hari Rabu. Ya, Baik, saya kira cukup. Terus materi sudah saya kirim by WA. siap, Prof. Nanti saya Oke, akan segera makasih. upload ke Amora. Baik, terima kasih Prof. Heru atas materi yang telah disampaikan. Harapannya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta. Apabila sudah tidak ada Ya, lagi yang ingin didiskusikan, maka saya mohon izin untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada sesi selanjutnya pada hari Rabu, Bapak Ibu. Kemudian untuk materi akan segera saya upload di Amora, nanti dapat segera dicek. Kemudian saya juga ingin mengumumkan bahwa hasil ujian PPNA sudah keluar sehingga Bapak Ibu dapat mengecek hasilnya di Amora. Baik, terima kasih Prof. Heru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. Selamat semuanya. malam, Prof. Terima Ya, kasih, selamat Prof. malam. Makasih. Izin live ya.